warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sudah kita tamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut sampai surat awal Ad-Duha. Surat awal Al-Insyirah sudah selesai. Berarti sekarang masuk Duha. Surat Ad-Duha sudah sampai ayat berapa? Masya Allah. Lali. Ada yang nyatet enggak? Tidak, nanti nyatet. Baik. Sampai ayatnya nomor 3. Yakni sebelumnya kita bicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak meninggalkan Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Allah tidak benci kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi justru dia Muhammad itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kita masuk di ayatnya nomor 4 berarti ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dikuatkan dengan huruf lam. Hadil jumlatu muakkadatun billah. Lamnya adalah lamul ibtida. Lamnya adalah lam ibtida. Dan kita bisa menerjemahkan dengan dan pasti akhirat itu lebih baik buat engkau minat bulan daripada dunia. Dunia ini oleh Al-Quran disebut dengan Al-Ula. Sementara nanti akhirat itu disebut dengan Al-Akhirah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang namanya akhirat itu lebih utama. Akhirat itu lebih afdal. Bahkan kalau di dalam ayat yang lain khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Banyak orang-orang yang lebih mendahulukan dunia daripada mendahulukan akhirat. Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan bahwa seharusnya memang akhirat itu dicari, dunia juga dicari. Dunia dicari, akhirat dicari, tetapi tetap akhirat itu lebih utama, lebih prioritas.
Silahkan mencari dunia, silahkan mencari uang, silahkan bekerja, silahkan memperkuat ekonomi, tapi tetap akhirat itu lebih utama. Lebih utama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula ay minad dunya. Wa dzalika li annal akhirata fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Bahwa dunia itu pasti lebih baik daripada akhirat, itu lebih baik daripada dunia. Yang demikian itu karena sesungguhnya akhirat itu di dalamnya ada ma la aynun ra'at. Ma la aynun ra'at itu berarti sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kalau jenengan nanti masuk ke dalam surga, maka kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar. Tidak ada telinga yang pernah mendengar kenikmatan di dalam surga. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Itu kenikmatan surga. Di sana itu kita tidak akan mengalami kesusahan sama sekali. Beda dengan dunia. Rasulullah Muhammad SAW, mohon maaf, menggambarkan dunia itu kan seperti bangkai. Dan juga bahkan dalam riwayat yang lain itu menggambarkan dunia itu seperti kotoran hewan. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu berjalan sama para sahabat dan ketemu bangkai yang sudah busuk. Bangkai yang sudah busuk. Maka kemudian Rasulullah bilang, siapa yang mau bangkai itu gratis, tidak usah bayar, silahkan dibawa pulang. Dan tidak ada satu sahabat pun yang mau mengambil bangkai kambing tersebut. Maka Nabi mengatakan, ya inilah dunia. Dunia itu seperti ini. Kalau di dalam riwayat yang lain, dunia itu disebut dengan jifatun. Jifatun itu sing penak terjemahan itu telek itu. Kotoran hewan. Apa? Letong. Ya itulah dunia. Lupa, apakah kotoran hewan juga punya manfaat? Iya, mungkin buat pupuk, buat rabuk, dan begitu. Pak, apakah bangkai kambing bisa dimanfaatkan? Bisa, kulitnya bisa disamak untuk digunakan sesuatu. Kalau pada zaman Arab dulu kan digunakan untuk itu rebahan dan sebagainya. Dunia itu ya sungguh. Dan maka dari itu dunia itu di dalam Al-Quran itu disifati dengan yang pertama lahibun. Dunia itu lahibun itu apa? Permainan. Yang kedua, dunia itu disifati oleh Allah dengan lahbun, sendat guyonan, ya, sandiwara. Tiga, dunia itu disebut oleh Allah itu watapa kurun. Tafakurun itu kayak sombong-sombongan, jor-joran. Yang keempat, dunia itu disebut oleh Allah zinatun, perhiasan. Yang kelima, dunia itu oleh Allah disebut dengan takaturun, ya, memperbanyak harta. Itulah. Dan kemudian berikutnya Allah menyebut dunia itu dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Nah, ada berapa berarti? 6 sifat dunia itu seperti itu. Maka dalam konteks kumpulan sifat-sifat dunia itulah maka Rasulullah yang menyebut ya, dunia itu seperti bangkai. Tapi bukan berarti kemudian bangkai tersebut tidak kita manfaatkan. Boleh kita mengambil dunia untuk dimanfaatkan. Maka di antara pemanfaatannya itu adalah wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Tapi sangat disayangkan orang itu hidupnya itu tujuannya dunia.
Padahal setelah dunia itu ada akhirat. Jangan sampai salah paham ketika Rasulullah menyebut bahwa dunia itu seperti bangkai atau dunia itu seperti kotoran hewan. Jangan salah paham. Silakan diambil, tapi dimanfaatkan saja. Jangan sampai dunia itu menipu kita, jangan sampai dunia itu mengkontaminasi hati kita, melekat di dalam hati kita sehingga kita pun tertipu dan seterusnya. Allah mengingatkan tetap walal akhiratu khairul laka minal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu kalau dia itu hidup, kalau orang itu hidup, di dalam hidupnya itu aktsara hammihi ad-dunya. Aktsara hammihi ad-dunya itu kebanyakan tujuan cita-citanya itu ada dunia. Maka Allah itu akan memberikan 3 hal. Allah itu akan menjadikan 3 hal. Yang pertama itu Allah itu ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah itu akan menjadikan kemelaratan di antara 2 matanya. Apa maksudnya? Orang itu kalau di dalam kehidupannya yang pikir yang dituju cuma dunia. Dia tidak akan pernah bersyukur dan tidak akan pernah puas. Dia tidak akan pernah puas. Itu yang dimaksud oleh Allah, ya seolah-olah dia itu memang dia melarat terus tidak pernah bersyukur. Itu kalau orang itu mindsetnya cuma dunia. Yang kedua, wa farraqa lahu syamlahu. Farraqa itu Allah itu kalau dalam bahasa kita itu kan farraqa itu kan memisahkan. Kalau yang disebut dengan farraqa lahu syamlahu itu Allah itu mencerai-beraikan urusannya. Jangan heran ada orang itu uangnya banyak, tapi rumah tangganya tidak bagus. Rumah tangganya amburadul. Jangan heran ada orang mobilnya bagus, tapi hatinya tidak pernah tenang. Jangan heran ada orang kaya, tapi anak-anaknya tidak ada yang soleh. Itu diantara wa farraqa lahu syamlahu. Dan yang ketiga, wa ma atat dunya illa ma kutiba lahu. Dunia itu tidak akan datang kecuali dengan apa yang sudah dicatatkan oleh Allah. Itu hati-hati kalau niatnya dunia. Tapi sebaliknya kalau seseorang itu dalam hidupnya yang ada di pikirnya itu adalah akhirat, mendahulukan akhirat daripada dunia, dia akan mendapatkan 3 hal juga. Yang pertama, Allah itu akan menjadikan kekayaan di dalam hati. Ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah itu akan menjadikan kekayaan di dalam hati. Meskipun harta mungkin tidak ada, tapi hatinya tenang, dia bersyukur, barokah itu. Kalau di dalam kehidupannya yang dituju mendahulukan akhirat. Yang kedua, jama'allahu lahu syamlahu. Jamaah itu kan mengumpulkan. Berarti yang dimaksud jama'allahu lahu syamlahu itu berarti Allah itu akan mengatur semua urusannya. Allah itu akan memudahkan semua urusan. Dan kemudian yang ketiga adalah wa'atat du'atun yafayaranimatun. Dunia itu akan mendatangi dia, sementara dunia itu ditundukkan oleh Allah SWT. Itu kalau orang itu lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Maka jangan khawatir kalau Allah kemudian mengatakan wa may yattaqillaha faj'ala makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan menjadikan setiap kesulitan-kesulitan itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita harus yakin dengan ilat hukum, sebab kenapa Allah menurunkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka sejak kita bangun itu seharusnya yang ada di mindset kita itu adalah akhirat. Harus begitu. Dalam setiap langkah, termasuk kita bekerja mencari nafkah, yang kita niatkan adalah akhirat. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah semuanya itu akan menjadi barokah dan dilancarkan oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Lihat ya Pak, Rasulullah Muhammad SAW beliau mengatakan begini, inna abdan min ibadillahi khayyarahullahu baina ayya'isha fid dunya ma sya'allahu ayya'isha wa baina ma indahu waqtara ma indahu. Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hambanya Allah yang Allah itu memilihkan dia. Khayyara itu memilihkan dia itu antara dia hidup di dunia. Ayya'isha fid dunya ma sya'allahu ayya'isha. Itu maksudnya Allah memilihkan apakah dia mau hidup di dunia. Di dunia itu masya Allah kayak Aisyah, sakarnya dia hidupnya kayak apa? Mau minta kemewahan, mau minta apa, bla bla bla, itu di nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh memilih, kamu hidup di dunia ini dengan mewah atau wabaina ma indahu, atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fakta wa ma indahu, maka hamba Allah ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ta'ajjaba an-nasu min bukai. Ini Abu Bakar begitu Rasulullah SAW bersabda yang sedemikian itu, yang namanya Abu Bakar itu nangis. Dan para sahabat yang lain pun akhirnya heran, kenapa kok Abu Bakar itu kok bisa nangis. Padahal yang namanya Abu Bakar itu adalah orang yang paling alim, orang yang terpilih setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu memahami bahwa yang dimaksud dengan abdan min ibadillah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Coba jangan lihat di Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad itu dulu pernah saya ceritakan, pas ketika perang Badar, beliau mendapatkan berapa ribu keping uang dinar, berapa masih ingat? Berapa uang keping? 1.000, 2.000, 5.000 atau lebih daripada itu. Pas ketika beliau itu perang Badar, ada yang mengatakan beliau mendapatkan ghanimah. Tahu ghanimah dan nyata pasang perang. Kalau tidak salah 1.000 uang dinar. Kalau umpamanya 1 dinar itu kita sebut 4 gram, dan kalau umpamanya 1 gram itu 500.000, berarti 1 keping uang dinar itu berarti 2 juta. Itu kali 1.000. Berarti Rasulullah itu punya uang 2 miliar. Dari pasang perang dan sebagainya, Rasulullah SAW pada waktu itu menjadi pemimpin negara dengan Madinahnya itu, Madinah Al-Munawwarah. Dan Rasulullah bisa saja hidup mewah seperti Herakl, Raja Najasyi dan sebagainya, bisa. Tapi di dalam Sirah Nabawiyah kita bisa melihat rumahnya Rasulullah ya sederhana. Tidurnya Nabi itu hanya dilapisi pelepah kurma, sampai punggung beliau itu tergambar pelepah kurma, itu Nabi. Dan andai kata Nabi itu mau, Nabi bisa lebih daripada itu. Jenengan juga pernah dengar nama Khumurun Ni'am. Khumurun Ni'am itu semacam unta merah yang harganya paling mahal, paling favorit, paling mewah pada zaman itu. Mungkin kalau zaman sekarang itu Ferrari atau Lamborghini,
Rasulullah bisa naik onta merah itu bisa kemurumian, tapi Rasulullah lebih memilih naik keledai, naik onta biasa, naik kuda. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud Allah memilihkan Muhammad Rasulullah SAW, memilihkan hamba Allah dari hamba-hambanya itu untuk memilih antara hidup di dunia dengan serba kemewahan dan apa yang ada di sisi Allah. Nabi Muhammad lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa kita tiru model begitu ya? Kira-kira bisa enggak? Kita itu uangnya banyak umpamanya, tapi kita lebih memilih untuk hidup sederhana. Itu kita tiru Rasulullah itu seperti itu. Bisa sih kita itu naik Ferrari, tapi kita lebih memilih motor 70, 700. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah memahami bahwa dunia itu lebih rendah daripada akhirat, dan dunia itu seperti kotoran hewan, dan dunia itu adalah ibarat bangkai yang busuk. Itu dunia. Laibun, walahun, wazinatun, watafakurun, ya. Dan kemudian watakaturun, dan dunia itu adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul. Maka ayo kita itu lebih mendahulukan akhirat daripada dunianya. Yonya begawi oleh, tapi ojo lagi sholat. Silakan mencari uang, tapi ojo lagi ngaji. Silakan mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa infak, sedekah, zakat. Silakan bekerja, tapi ojo lagi baca Quran dan seterusnya dan seterusnya. Tetap dunia itu hanya mampir mimpi. Kalau orang-orang dulu mengatakan dengan dunia itu ya mau mampir mimpi. Mampir mimpi itu ya, kalau jadinya itu mampir untuk minum di warung kopi, tidak mungkin jadinya permanen di situ. Kalau permanen di situ malah diusir sama ibunya. Baik, lihat ya, walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allahu hadhihi aidan ditauqidi wa iya mauqiatul lil qasam. Jadi saufa itu kan menunjukkan kepada sesuatu yang nantinya akan terjadi. Seringkali menerjemahkan saufa itu akan. Dan di situ diawali dengan huruf lam. Wala saufa, dan pasti akan. Yuktika rabbuka, Tuhanmu itu akan memberikan kepada engkau. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW itu ada yang namanya syafa'atul udmah. Syafa'atul udmah, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat itu cuma Rasulullah SAW. Ya, satu-satunya umat pada konteks yaumul hisab. Maka di sini walaqad aqallahu ma yurdihi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah ta'ala yab'athu yaumal qiyamah maqaman mahmudah. Maqamah mahmudah itu makom yang terpuji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling terpuji, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan apa tadi? Syafa'atul udmah. Di dalam kitab ini Pak diceritakan pada yaumul qiyamah itu kan muncul yang namanya keruwetan-keruwetan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa akhi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Akhirnya manusia itu datang ke Nabi Nuh, datang kepada Nabi Adam dulu. Fayatuna ila Adam, mereka datang kepada Nabi Adam. Adam tidak bisa apa-apa. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak bisa apa-apa.
Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, tidak bisa apa-apa Nabi Ibrahim di yaumul qiyamah. Mereka datang kepada Nabi Musa, tidak bisa apa-apa juga. Mereka datang kepada Nabi Isa, tidak bisa. Dan akhirnya kemudian mereka datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kemudian mereka nyampe kepada Rasulullah SAW, fayaqumu fayashfa' wala syakka anna hadza ata'un nabi. Akhirnya manusia itu tadi kan dari ke Nabi Adam tidak bisa, ke Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Musa, Isa tidak bisa. Minta syafaat, dan mereka para nabi-nabi besar ulul azmi itu tidak bisa sama sekali. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW berdiri, bangkit dan memohon kepada Allah untuk memintakan syafaat kepada umat. Inilah yang diantaranya makna wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, sekarang kita kembangkan sedikit. Kalau kita bicara masalah syafaat, orang yang berhak mendapatkan syafaat itu yang gimana? Orang yang berhak mendapatkan syafaat itu siapa? Kita ini termasuk dapat syafaat atau tidak? Ya tak tenanan. Apa sih syaratnya syafaat itu betul? Kalau kita amati sabdanya Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, tapi gitu ya. Setiap umatku itu pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Ketika kemudian ditanya man yakba ya Rasulullah, orang yang tidak mau itu siapa ya Rasul? Nabi cuma bilang man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang tidak taat sama aku maka dia tidak mau masuk surga. Kunci kita dapat syafaat itu man ata'ani, taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mendapatkan syafaat itu tidak hanya cukup dengan sholawat. Jadi begini Pak, yang namanya syafaat itu satu, orang yang mensyafaati atau yang memberi syafaat harus ada izin dari Allah. Kalau orang yang memberi syafaat itu tidak ada izin dari Allah, dia tidak bisa memberi syafaat. Yang kedua, orang yang disyafaati itu pun juga harus mendapatkan izin kelayakan untuk bisa disyafaati. Rasulullah itu sudah punya kelayakan untuk memberi syafaat. Man dalladzi yashfa'u, di dalam surat Al-Baqarah 155. Rasulullah itu orang yang sudah layak untuk bisa memberikan syafaat. Karena selain Nabi Muhammad tidak ada yang layak untuk mendapatkan syafaat. Tapi masalahnya kemudian yang mendapatkan syafaat ini layak atau tidak? Yang disyafaati ini layak atau tidak? Kita sok-sokan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Saya nanti dapat syafaat dari Nabi. Masalahnya kok benar seperti itu? Karena orang yang disyafaati itu harus punya syarat supaya dia disyafaati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Nabi sendiri beliau sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, tapi yang disyafaati, kunci daripada mendapatkan syafaat itu adalah man atau ani, taat kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang tiap hari sholawat tapi tidak pernah sholat 5 waktu, tidak mungkin dia dapat syafaat. Loh, aku sudah sholawat setiap hari ratusan ribu, lagi orang sholat kok. Saya berani mengatakan begitu karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah as-shalat. Awal pertama kali nanti yang akan dihisab seorang hamba di yaumul qiyamah itu adalah salat. Ya dasalu kan sayyidu amali wa idza fasadat sayyidu amali. Tidak cukup hanya sholawat,
jenengan nyolawati Nabi tiap hari, tapi tingkah laku jenengan tidak sesuai dengan ittiba kepada Nabi. Ibaratnya kalau saya gambarkan itu, namanya syafaat itu kan kayak seperti jenengan itu punya sarung. Lah sarung jenengan itu robek lubang. Lah otomatis jenengan itu harus punya kain untuk nambal sarung yang lubang. Lah jenengan sekarang itu punya kain untuk nambal, tapi ternyata kain yang ditambal tidak ono. Paham maksud saya gitu? Sekarang itu Rasulullah itulah yang memberikan syafaat, tapi sementara kita tidak layak untuk disyafaati. Yuraisal. Maka tadi kalimatnya, waman atohani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Itulah wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik, ada yang didiskusikan dulu, monggo. Dua ayat, monggo silakan. Tadi dikatakan bahwa mindset kita dalam hal ibadah harus orientasi pada akhirat atau surga. Akhirat bukan surga. Akhirat bukan surga. Beda ya. Kalau mindset kita orientasinya bukan itu, tapi karena perintah, karena itu semua merupakan efek dari kita mentaati dari perintah Allah, efek samping lah istilahnya. Jadi kita orientasinya, mindset kita orientasinya karena melaksanakan perintah. Kita ya ada akhir, cuma presentasinya lebih besar ke perintah, ke aturan Allah, taat pada aturan Allah. Baik, akhirat itu adalah tempat setelah alam barzah. Jadi ada alam rahim, kemudian kita pindah tempat ke alam dunia, kemudian kita pindah tempat ke alam barzah, dan kemudian kita pindah tempat ke alam akhirat. Ketika kita orientasi hidup kita itu adalah akhirat, maka kita pahami bahwa ada hidup sesudah mati. Pas ketika kita memahami semacam itu, akhirnya hidup kita itu dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Pas ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka di sini akan bercabang. Ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah itu karena berpikir tentang dirinya. Aku sholat, aku untuk supaya dapat uang, aku sholat supaya bisa nikah, aku sholat, itu berarti tidak benar. Tapi harus ada yang poin, kama umiru ila dia butullah mukhlisina lahu. Jadi dia melakukan ketaatan itu karena dia paham bahwa dia nanti ada hidup sesudah mati. Dan dia melakukan ketaatan itu semata-mata karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya mendahulukan akhirat karena saya ingin dapat surga, apa boleh? Secara hukum boleh. Karena diajarkan juga oleh Rasulullah di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka nanti di dalam konteks pengembangannya bahwa ikhlas itu macam-macam. Ada ikhlasul awal. Ada ikhlasul awal itu berarti ikhlasnya orang awam. Dia itu sholat ibadah karena ingin dapat surga, takut sama neraka, itu ikhlasul awal. Dan ini boleh. Dan boleh. Ada yang kedua namanya ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu adalah ikhlasnya orang yang mencintai. Dia ini melakukan ketaatan itu bukan hanya sekedar karena faktor perintah, bukan karena faktor perintah, bukan hanya sekedar itu, tapi dia melakukan ketaatan karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena mengenal Allah yang begitu luar biasa, kasih sayang Allah yang begitu luar biasa, nikmat dan sebagainya, akhirnya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlasul muhibbin. Orang yang ikhlasul muhibbin ini sudah ketika dia itu sholat taat itu yang dia pikir, dia tidak pernah pikir surga. Dia tidak pernah berpikir tentang masalah surga. Dia tidak pernah berpikir tentang masalah neraka. Yang dia lakukan karena dia itu adalah hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu ikhlasul ikhlasul kuwas. Ikhlasnya orang-orang yang khusus. Ini adalah para nabi, para rasul. Tidak hanya sekedar mencintai, tapi lebih daripada itu. Termasuk pernah ketika Rasulullah Muhammad SAW itu sholat sampai kakinya bengkak, hatta tatapat taruh qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Ibu Aisyah radhiyallahu anha kemudian tanya, lima taf'alu hadza ya Rasulullah? Kenapa jenengan kok melakukan ini ya Rasul? Nabi hanya mengatakan, bukankah aku ini ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur. Jadi orang-orang yang al-khuwas ini konteksnya dia sudah tidak berpikir surga, tapi dia berpikir bahwa inilah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perintah, bukan karena apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sudah sampai ke sana. Seperti Rabi'ah al-Adawiyah itu sudah muhibbin sudah mereka itu. Maka namanya Rabi'ah al-Adawiyah sampai mengatakan, ya Allah, kalau saya itu ibadah karena surga, maka haramkan surga untuk saya. Kalau saya itu ibadah karena takut sama neraka, ya masukkan saya ke dalam neraka. Karena bagi orang-orang semacam ini, ya semacam itu sudah tidak layak. Maka orang semacam itu seperti kayak pekerja, kalau nggak dibayar nggak bekerja. Itu level-levelnya semacam itu. Level-level semacam itu. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat pada konteks level A, level B, level C. Karena kita paham juga ajaran Nabi itu tadarus step by step. Dan beliau paham betul psikologinya orang. Orang ini begini, orang itu begini, orang itu begini. Dan kadang-kadang orang itu perlu dimotivasi untuk jadi rajin. Ini surga, ini lebih dari supaya orang itu bisa punya motivasi. Tapi kalau sudah seperti itu, sudah paham, tinggalkan level yang pertama, naik kita level yang kedua. Sehingga kita ibadah itu sudah ada motif apapun, tidak ada motif dunia, tidak ada motif apapun. Kita ibadah yang memang kita ini mencintai Allah dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Perkara masuk surga atau tidak itu bukan urusan kita. Itu level-level yang semacam itu. Kita termasuk yang mana? Rata-rata kita itu adalah ikhlasul awam. Ya, kita itu rata-rata ikhlasul awam. Sholat supaya rezeki lancar. Ya, maca sholawat supaya utang lunas. Terus gini ya. Kok begitu remeh sekali ya sholat itu ya. Hanya dunia yang dipikirkan. Itulah makanya konteksnya kalau kita beribadah seperti surat As-Saffat ayat 46, As-Saffat 46, itu kita bisa melihat bahwa kita ketika beribadah itu kan makna wa furada antatafakkaru itu. Antaqumu lillahi makna wa furada antatafakkaru itu. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita itu beribadah, baik itu secara berjamaah atau sendirian, beribadah itu sambil tafakur. Tafakurnya bukan tafakur masalah dunia, tidak, tapi tafakurnya tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah dan sebagainya. Itu ya Pak ya. Itu level semacam itu. Ya, bahwa jadikan termasuk level yang mana? Ya. Tanya kalau orang sudah meninggal, itu apa tahu nantinya masuk neraka atau masuk surga? Gimana sih? Baik, di dalam hadis qudsi, dalam kitab Sahih, hadis qudsi punyanya Mustafa Al-Adawi, termasuk di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah. Itu kan ada dua hal. Hal yang pertama, ada orang yang meninggalnya dia itu saleh.
meninggalnya soleh itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditunjukkan tempatnya. Bahkan di dalam hadis qudsi itu kan rohnya kan itu ditaruh di paruhnya burung-burung yang berwarna hijau yang terbang di dalam surga. Dan dia sudah ditunjukkan oleh Allah di alam barzakh. Dan ketika orang itu tidak soleh, orang itu mursal, bejat, penuh dengan maksiat, maka di kuburan itu pun juga dia sudah ditunjukkan tempat. Bahkan Rasulullah menyebutkan itu akan disempitkan itu tempat dia tinggal itu, dan dia ditemani oleh sosok yang begitu mengerikan, yang itu adalah amal buruknya. Jadi dia sudah tahu, ketika di alam barzakh dia sudah dilihatkan tempatnya di sini, tempatnya di sini. Makanya itu memang katanya doa yang paling afdal untuk orang yang sudah meninggal itu adalah doa ampunan, memintakan ampun. Itu doa yang paling afdal. Orang tenggelam itu jenengan lempari emas 1 kilo itu malah muring-muring. Ya, ada orang tenggelam sudah megap-megap, itu tak kasih emas 1 kilo, mau nggak kira-kira? Justru yang dia kepingin itu jenengan kasih pelampung yang harganya murah. Wis iki ban bekas tak jalan nang awakmu. Itu malah dia seneng daripada emas yang 1 kilo. Sama dengan orang yang meninggal. Yang dia butuhkan itu Allah mengampuni dosa-dosanya dia. Sehingga Rasulullah mengajarkan untuk doa itu kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu di antara doa yang paling afdal untuk orang yang meninggal. Jadi jenengan di alam barzakh itu sudah ditunjukkan. Jenengan nanti tempatnya di mana? Lihat ya. Tadi disebutkan kalau ada surat Al-Talaq ya. Kalau itu kita benar-benar bertakwa, maka kita akan dikasih dan juga rezeki yang tidak bisa kita. Nah, inti dari ibadah itu adalah doa. Inti daripada ibadah itu adalah doa. Nah, urgensi dari doa itu gimana terkait dengan surat Al-Talaq ayat 2 ini? Karena kalau kita ibadah taat maka semua akan baik. Ayat ini tidak menunjukkan supaya jenengan bertakwa itu dapat dunia. Tidak. Tapi itu adalah bonus, itu janji dari Allah. Tanpa jenengan itu niat boleh duit, tanpa jenengan niat itu niat dapat ini dapat itu. Jenengan melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, tanpa jenengan berdoa itu Allah sudah memberi. Jenengan bekerja, wis betul-betul bekerja bagus, berkualitas, tanpa jenengan mengharapkan gaji. Memang gaji itu sudah ada. Bahkan mungkin sang juragan akan melihat jenengan itu orang yang rajin, yang tekun, bahkan nanti akan dapat bonus. Gitu loh Pak. Jadi tidak boleh kita itu beribadah karena faktor dunia. Surat Hud ayat 15 ayat 16 yang baru kali kita sebut. Sudahlah, jenengan itu ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Ya kan? Tanpa jenengan minta A, B, C, D dan E itu sudah otomatis akan datang. Itu maksudnya wa may yattaqillah. Orang itu ketika bertakwa kepada Allah benar-benar karena Allah, bertakwa kepada Allah tanpa apapun niat yang lain-lain, sudah otomatis itu akan diberikan oleh Allah. Dunia akan diberikan oleh Allah. Jalan keluar akan diberikan oleh Allah. Begitu maksudnya ayat itu. Harus digandeng dengan wa ma umiru illa liya'budullah. Maka Rasulullah pernah mengatakan afdhalud du'ai alhamdulillah. Apa maksudnya Pak? Seafdol-afdolnya doa itu adalah alhamdulillah, segenap puji bagi Allah. Artinya di dalam doanya itu dia memunculkan bahwa dia itu memang sudah rela, legowo, terima dengan apa yang sudah menjadi kewajibannya dia, dan dia akan berhak
menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Cukup seperti itu saja. Gitu loh. Jadi doa yang terbaik itu ya alhamdulillah. Dalam keadaan apapun tetap kita berdoa kepada Allah. Segenap puji bagi Engkau ya Allah, yang Engkau ini telah menjadikan ini dan semuanya itu terbaik. Hubungannya dengan hadis ajaban di amril mukmin, mengherankan dalam perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin itu bagi dia semuanya baik. Karena Allah tidak pernah salah. Masa Gusti Allah tahu salah? Nah, itu lah. Jadi maksudnya ayat itu bukan kita disuruh untuk beribadah dengan niat supaya rezekinya lancar begitu, bukan itu. Maka ini yang kita sebut al-jam'u bainal adillati ma'amkana wa wajibul hidup. Surat At-Talaq harus digandeng dengan surah Al-Bayyinah tadi. Surat Al-Bayyinah juga harus digandeng dengan surat Hud 15-16 tadi. Jadi digandeng semuanya. Jadi ibaratnya yang paling gampang. Jenengan iku lek nandur pari yo sukete melok tokol, tapi lek jenengan itu nandur suket ya parinya ora melok tokol. Itu gambarannya begitu. Jenengan akhirat karena Allah tanpa mengharap sing duniawi, jangan khawatir. Sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Buktikan Bapak-bapak Ibu, buktikan insyaallah. Gitu ya. Tapi kalau jenengan itu hanya niatnya dunia, akhirnya enggak dapat. Ya itu dia cuma dunia itu, tapi akhirnya enggak dapat. Karena iman inamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ada seorang sahabat itu, dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan niatnya pengen seorang perempuan namanya Ummu Qais. Dia tidak dapat apa-apa kecuali cuma perempuan itu, dia tidak dapat apa-apa. Lah itu gambarnya begini. Jenengan ibadah sholat kok kepingin duitnya akeh. Yo itu, tapi nanti tidak dapat apa-apa di akhirat. Hati-hati. Ini di Al-Islam dunia sudah bolak-balik saya sampaikan, Clear, ada yang lain? Tidak termasuk justifikasi bahwa Rasulullah tidak pernah berdoa setelah sholat wajib. Rasulullah tidak pernah berdoa. Setelah sholat wajib. Rasulullah Muhammad SAW itu doanya di dalam sholat. Jenengan kalau melihat di dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah itu tidak pernah wirid lama setelah sholat. Coba amati. Paling banter kalau di dalam hadis-hadis Sahih yang dibaca Nabi Allah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, Istighfar 3 kali, Allahumma salam 1 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan seterusnya. Tidak ada yang lain-lain. Hadis yang Sahih. Karena doanya Nabi itu di dalam sholat. Makanya Nabi bilang kan, aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbihi wa huwa sajidun. Faktiru doa. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia dalam bersujud. Makanya Nabi antara wiridnya setelah sholat dengan sholat itu sendiri lebih panjang sholatnya sampai kaki beliau bengkak-bengkak seperti itu. Beda dengan kita sholatnya cendek-cendek tapi wiridane dawa dumani ketahuan. Justru yang terafdal itu doa itu di dalam sholat. Yang afdal itu doa dalam sholat itu. Makanya nanti di dalam hadis Rasulullah itu dalam kitab Sahih dan Islamnya itu, ini juga pernah kita bahas di Al-Islam dunia itu tentang ada pembacaan Al-Quran. Nabi pas ketika sholat tahajud itu kan idza marra bi ayati su'alin fawaqafa sa'ala, kan begitu ya? Wa idza marra bi ayati adzabin fawaqafa ista'adha. Ketika Nabi Muhammad itu membaca ayat yang di dalamnya itu ada ayat su'al, ada ayat rahmat, maka beliau berhenti dan beliau berdoa. Dan ketika beliau melewati ayat-ayat yang hubungannya dengan ayat-ayat azab, maka beliau itu berhenti dan beliau meminta perlindungan. Itu cara Nabi berdoa. Membaca ayat-ayat Al-Quran juga di situ ada doa-doa yang dibaca Rasulullah. Maka sholatnya Nabi itu lama, panjang. Pokoknya persis sama jamaah Masjid Nurul Hikmah. Sholat itu towo suwi. Iya Pak. Nah, pokoknya terawih sama towo.
Gitu Pak. Jadi saya menekankan sunnahnya Nabi itu justru berdoa itu di dalam sholat. Karena sholat itu sendiri secara bahasa artinya doa. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Banyak sekali. Jadi kan membaca Rabbi Kirli warhamni wajibuni wadini warzuqni itu kan doa. Kadang Rasulullah cuma bilang Rabbi Kirli, Rabbi Kirli, Rabbi Kirli, Rabbi Kirli. Ketika jenengan membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu kan juga doa. Ketika jenengan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta itu kan juga doa. Permintaan supaya Allah membersihkan dosa-dosa kita dan seterusnya. Jadi doa yang paling afdal itu di dalam sholat. Maka nilai paling salam sholat sulit. Militannya ya sudah yang sahih itu saja. Yang sahih dengan digambarkan itu yaitu istighfar 3 kali. Terus apa? Allah maka salam 1 kali. Terus kemudian Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup la ilaha illallah wa syarika. Kalau pengen nambah di dalam riwayat Ashabus Sunan ada tambahan mungkin bagi yang mau baca ayat kursi, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, wis mari. Kan sebentar. Tapi doanya di dalam sholat itu memang dia betul-betul dia. Ketika dia baca Rabbi Firli, dia betul ayat kita ya itu doa. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ditemukan zikirnya Nabi setelah sholat itu lebih panjang daripada sholat. Justru terbalik, Nabi itu sholatnya jauh lebih panjang daripada mirip doanya. Coba amati sekeliling kita sih tahu apa nih? Zikirnya. Tapi sholatnya cuma sebentar kayak manu, mudah, manu, tak bener belas. Zikir pagi sore ini. Zikir pagi sore itu sunnah yang selalu dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jenengan banyak mendapatkan buku-buku kecil atau kitab Hisnul Muslim tentang zikir pagi sore. Jadi membaca setiap hari, insyaallah. Dan itu merupakan zikir yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gak usah zikir sing aneh-aneh. Kok seperti yang kemarin kita bahas di Al-Islam Dunia ini. Kalau kita zikir sing aneh-aneh malah tidak karuan. Saya takut malah jin. Ya, yes. Ada yang lain cukup dan masih surat Al-Duha belum selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo mindset kita sekarang adalah akhirat. Dunia itu nomor sekian setelah akhirat. Dibalik kalau jenengan itu melakukan perkara dunia, kalau jenengan melakukan urusan dunia, niatkan ibadah, insya Allah dapat pahalanya. Tapi kalau jenengan melakukan perkara akhirat, jangan diniati dunia. Terpahami Pak? Kalau jenengan melakukan sesuatu yang sifatnya duniawi, niatkan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan duniawi ini bisa menguatkan untuk kehidupan akhirat. Tapi kalau jenengan melakukan urusan akhirat, jangan sekali-kali niat urusan duniawi, jangan. Itu ya, itu patokan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.